Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang bisa hadir. Selamat bersabda kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk kita semua berbakti, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku tak membawa apapun. Dan setia padamu Bapa.
ibadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mohon belas kasihan kemurahan Tuhan, supaya kita semua memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia, hamba yang senantiasa berjaga dan berdoa, hamba yang senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di depan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga satu saat kita akan dimuliakan, tinggal bersama-sama Dia, bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai raja-raja, sebagai mempelai yang beserta Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam roh ketaatan, roh kesetiaan, haleluya, dalam kehidupan ini, haleluya, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, haleluya, dalam mengasihi Tuhan, kita boleh wujudkan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk ke dalam doa. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kuingat, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pada kami. Engkau kuasai tempat ini, Engkau kuasai hati, pikiran kami, roh kami dengan Roh Kudus, dengan kekuatan kuasa dari tempat yang mati ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hancurkan segala pekerjaan iblis, gangguan-gangguan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tempat ini, hati kami, pikiran dan perasaan kami dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang mati ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara kami di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Haleluya, tibakan di tempat ini bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk beribadah
Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri.
bangsa kita mengenal Tuhan kita. Dialah Yesus, jalan satu-satunya kebenaran. Bahkan negeri kita bisa dipulihkan dari setiap orang-orang yang perbuatannya kurang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Marilah kita pujian-pujian yang terakhir, kita sembah Dia. Haleluya. Mungkin keadaan kita selama ini
Fajar November Kungsian dan dari Ibu Grevi Pongkareng, anak yang diserahkan, anak yang kedua ya, bernama Gracia Clara Kungsi. Ku Bapa di surga, kami menyerahkan dari Ayah Grevi Fajar November Kungsian beserta Ibu Grevi Mongkareng, yaitu anak yang bernama Gracia Clara Kungsian. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan anak ini dalam tangan Tuhan sepenuh-penuhnya. Engkau yang mengatur kehidupannya dari masa kecil ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami yakin dan percaya segala kebutuhan anak ini Tuhan Engkau menyediakan, mencukupi, memberkati melalui kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Grevi Mongkareng Tuhan. Engkau sempurnakan kesehatannya, pulihkan semuanya. Mulai dari kecil anak ini Tuhan boleh mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan boleh berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rumah tangga, usaha pekerjaannya, pernikahannya. Tutup bungkus oleh kuasa darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa permohonan kami dan pengucapan syukur kepada Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat-Mu melimpah atas keluarga Bapak Grevi Fajar ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat buat Bapak Ibu Grevi, untuk anak-anaknya juga. Tuhan tolong terus dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Count It All Joy. Apa itu Count It All Joy? Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 17 Agustus 2025. Puji Tuhan ya. Ini kalau hari ini ada penyerahan anak saya Vindo dulu keluar dari rumah sakit tanggal 17 ini ya. Puji Tuhan. Kita terus bersyukur. Kita hadapi semuanya hari-hari bersama Tuhan. Apa itu Count It All Joy? Ada di Yakobus. Hari ini kita belajar tentang 1, 2, 3 ya. Semuanya 1, 2, 3. Count It All Joy ada di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, ini artinya Count It All Joy. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Indonesianya kurang lengkap ya. Bahasa aslinya, semua yang kita terima itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Itu merupakan kebahagiaan. Meskipun kita tidak mengerti saat ini, semua kita terima dengan rasa syukur. Count it all joy. Jadi maksudnya semuanya itu satu kesatuan, semuanya adalah sukacita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Ini satu kesatuan. Apapun yang kita hadapi, count it all joy. Puji Tuhan ya, kalau Bapak Gembala hari ini bisa tetap ikut ibadah. Ini mungkin lihat tongkat di sini ya.
Kalau hari Kamis itu hari Jumat mau ngantar Pierre, hari Kamis Pak Gembala sempat waktu membersihkan mobil sempat agak posisinya kurang pas ya, jadi agak sakit. Tapi sampai saat ini Tuhan terus kuatkan, itu anugerah Tuhan ya. Nanti mungkin disaksikan sendiri oleh Bapak Gembala minggu depan saat bawa firman. Tuhan itu sangat baik. Mungkin hari-hari ini ya sempat harus istirahat dulu, mungkin nanti sore juga ibadah dari rumah dulu, karena mungkin istirahat ya kita kira seminggu, tapi Tuhan tolong semuanya ya. Count it all joy, ini kurang lengkapnya. Maksudnya itu kita semuanya itu hanya satu kesatuan yang semuanya itu membawa kebaikan. Mungkin kita nggak ngerti, tapi semua perkara itu diramu untuk jadi kebaikan buat kita. Meskipun kita nggak mengerti, kita terus bersyukur. Satu hal, dalam semua perkara hanya ada satu kata, yaitu apa? Anugerah, grace. Kita terima. Sebab itu count it all joy apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi segala sesuatu tidak kepikir ya. Anak saya yang kecil sempat lihat rekaman CCTV-nya. Jadi masih nggak apa-apa, Kamis itu masih nggak apa-apa semua. Kamis sore bersihkan mobil agak kurang pas ya. Mungkin karena juga habis betul-betulin dalam, habis jongkok lama mungkin. Karena sudah tua ini, tapi semuanya kita nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Semuanya kita bersyukur ya. Ini mestinya Bapak Gembala pakai ini tadi tidak telaten mungkin ya. Ini katanya anak saya yang kecil kira-kira nanti dipakai mama ya. Ini soalnya kalau umur 60 itu meskipun bisa jalan lebih bagus pakai ini ya sebagai alat pembantu gitu ya. Nggak perlu malu, saya bilang nggak apa-apa ya. Ini kan sebagai pegangan ya, di kamar mandi juga bisa buat pegangan ya. Kamu tahu, nah ini yang penting ini ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Kalau saya ada saat ini di tempat ini, saat ini, itu juga sudah melewati gelombang macam-macam ya. Badai rumah tangga, gelombang mulai masuk nikah dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat semuanya, saya bisa mengerti karena saya sudah merasakan semuanya. Kita semua harus mengalami 3 baptisan ya. Apa? Baptisan air. Saat kita percaya, kita terima baptisan air, kita terima baptisan Roh Kudus, dan kita semua menerima baptisan api. Bentuk baptisan api itu macam-macam. Tapi reaksi kita saat baptisan api bagaimana? Orang tua saya selalu mengajarkan panggil nama Yesus. Saat kita tidak kuat, saat saya mengalami baptisan api, saya menyelesaikan kejadian sampai wahyu itu dalam 4 hari. Haleluya. Berdiam, dengar suara Tuhan. Dia tahu semuanya. Ini ya, count it all joy. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Count it all joy. Maksudnya tetap bersukacita, berdoa dan bersyukur apapun yang kita alami ya. Haleluya. Bagaimana kita bisa terus count it all joy? Semua kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Ayub, coba contohnya Ayub ya. Seandainya Ayub itu tahu bahwa nanti akhirnya bakal begini, dia tidak akan banyak tanya sama Tuhan. Dia akan count it all joy, menerima semuanya, tidak banyak tanya-tanya sama Tuhan. Dan dia tahu sampai nanti yang betul itu di Ayub 42 ayat 2. Dari situ ya, saya baru dengar aja. Saya ingin bagikan berkat yang saya terima barusan saya dengar ya. Kalau Ayub itu tahu bahwa semua itu nanti
untuk kebaikan ya. Seperti saya sudah melewati semuanya sampai saat ini, sampai pada tahap ini. Semua tidak langsung seperti ini ya. Dari titik sampai jadi garis lewat titik-titik. Coba dilihat, ini ayat kuncinya di Ayub 42 ayat 2. Ya ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, ayo katakan sama-sama. Haleluya. Aku tahu, ya. Di sini sisa dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan dengan iman, terima dengan iman. Kata aku tahu. Aku tahu bahwa engkau sanggup, engkau firman sanggup. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Sepertinya tidak masuk akal ya, banyak yang marah sama saya ya. Osok Wendy gini bisa selesai hanya baca firman. Coba ya, duduk diam baca firman. Saat posisi bisa baca. Saat posisi tidak bisa baca, kita makan, kita punya, renungkan. Haleluya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa rencana Tuhan? Sampai di Wahyu nanti kita jadi pemenang, kita jadi mempelai Kristus. Haleluya. Kalau tahu seperti itu, kita hanya bersyukur ya. Ada suatu kesaksian, adik saya bersaksi ya. Ada orang yang naik kapal, kapalnya melewati gelombang macam-macam ya. Tapi akhirnya dia selamat. Dan orang ini bilang, seandainya aku tahu bahwa aku bakal selamat, waktu kapal itu digoyang-goyang sebetulnya ya dinikmati aja ya, seperti di ayun-ayun kan. Tapi karena kalau yang belum mengerti, dia akan takut, penuh kekhawatiran. Kalau kita tahu rencana Allah sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu 7:7, 3, 6, 9, 2, terus kita makan dalam waktu 70 jam ya. Dia itu sangat baik. Kuncinya nomor satu adalah suka merenungkan firman. Ini perlu ya. Yang kita renungkan tuh firman, bukan masalah kita, bukan penyakit kita. Kalau ada orang yang sakit dibilangi dokter macam-macam, jadi kepikiran, ada masalah macam-macam. Kuncinya di sini. Nomor 1, suka merenungkan firman. Daud itu masalahnya banyak, musuhnya seperti rambut ini loh. Jadi tidak bisa dihitung. Mungkin kita sebagai orang tua kadang disalah mengerti, sebagai suami istri terjadi salah paham dan lain sebagainya. Kita yang renungkan itu firman, suka merenungkan firman. Kita renungkan firman. Saat kita merenungkan masalah atau lain-lainnya, masalah kesehatan, keuangan, keluarga dan lainnya yang timbul itu khawatir, kebencian dan lain sebagainya. Tapi saat kita merenungkan firman, yang timbul adalah kekuatan, kasih, mengampuni. Ingat 7 kata ya, 7 kata luar biasa, 7 kata terakhir yang menggambarkan kasih Kristus yang luar biasa. Nomor 1 apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak sadar, tidak mengerti waktu mereka melakukan semuanya itu. Kita berdoa. Peristiwanya boleh ingat, saya ini suka ingat ya, peristiwa saya sejak kecil ingat semua saya. Peristiwanya boleh ingat. Tapi saat kita ingat peristiwanya, yang timbul adalah ucapan syukur, terima kasih Tuhan, kasih yang timbul. Kita sudah melewati semuanya. Saya mulai di perut ya, sampai saat ini terus merasakan tangan penyertaan Tuhan. Sebab itu ini yang ingin saya bagikan. Saya tidak membagikan uang dan lain sebagainya, tetapi saya ingin membagikan firman. Karena firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya.
Ini suka merenungkan firman Mazmur 1, 2, 3. Tadi Yakobus 1, 2, 3. Sekarang Mazmur 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita akan terlindungi dari semuanya ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Loh, belum berhasil Ibu Henry, tunggu ya. Ingat saya pernah cerita satu pohon ditanam ya. Nggak keluar-keluar ya. Nggak kelihatan apa-apa. Sudah ditanam tuh nggak kelihatan apa-apa. Sesudah waktu yang lama baru pohon itu tumbuh. Sabar ya, sabar. Tuhan itu punya waktu. Saya sering bilang nggak lebih 1 menit, nggak kurang 1 menit. Ayatnya Ayub 1:4-5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Ayub 14 ayat 5. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Perlindungan penyertaan Tuhan itu sempurna. Mungkin kelihatannya kita ditimpa macam-macam. Dia sedang bekerja. Nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. 1, 2, 3 lagi ya. Ibrani 12 ayat 3. 1, 2, 3. Kalau tadi Yakobus 1, 2, 3 itu kita count it all joy. Kita terima semuanya. Kita itu tahu bahwa firman bekerja di dalam kita ya. Suka merenungkan firman. Mazmur 1, 2, 3. Sekarang Ibrani 1, 2, 3. 12 ayat 3. Selalu mengingat firman. Apa yang kita ingat? Selalu mengingat firman. Jadi kalau sakit macam-macam, kita ingat firman. Dia dokter di atas segala dokter ya. Tabib, dokternya dokter ya. Bilurnya menyembuhkan kita. Mungkin secara kelihatan belum sembuh, tapi Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita untuk kita bisa kuat melewati semuanya itu. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Selalu mengingat firman. Sebab itu baca. Kalau dibaca terus nanti ingat. Puji Tuhan ya, kemarin cucu saya nomor 2 tiba-tiba dengar satu ayat dan dia tuh suka gambar ya. Langsung ayatnya itu ditulis, digambar ya. Haleluya. Tuhan akan berfirman. Apa yang kita makan itu nanti akan keluar lagi. Tuhan berfirman. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita tetap kuat, tetap semangat ya. Haleluya. Nggak ngesulo ya, bersyukur Tuhan, aku kuat. Pakai kata-kata iman ya. Tiap pagi ada doa pagi selalu dikatakan kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Sembuh itu artinya kita dari orang berdosa dibenarkan, itu sembuh. Dan terus sehat, terus mengikuti firman. Dan kita akan kuat ya. Haleluya. Jadi jangan lihat yang kelihatan ya. Yang kelihatan mungkin masih ada masalah kesehatan, keluarga, keuangan, mungkin kelihatannya masih ada masalah. Tapi katakan dengan iman apa? Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Sembuh itu sudah bebas dari dosa, hukum dosa dan hukum maut. Itu artinya sehat, terus berjalan di dalam hukum anugerah. Dan kami kuat, terus kuat. Kita akan membagikan anugerah itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus berdoa ya. Kalau tadi malam karena Bapak Gembala kurang sehat jadi tidak bisa ikut tirakatan ya. Bapak Gembala itu tiap tahun selalu ikut ya. Kalau saya yang belum pernah ikut, soalnya malam kan angin dan lain sebagainya, biasanya saya bantu doa dari rumah. Bapak Gembala kemarin tidak kuat,
Ibu-ibu tetap pengen mengirim sesuatu ke kita, jadi saya kadang nunggu supaya mereka tidak terlalu sulit ya. Selalu ada pekerjaan Tuhan yang kita hadapi. Saat saya nunggu di luar, ada sepasang suami istri muda yang mau pulang karena portalnya ditutup. Mungkin hal-hal kecil, kita bisa bukakan portalnya dan langsung masuk. Nanti portalnya saya tutupkan karena saya kan lagi nunggu ya. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kita bagikan, kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang perlu kita lakukan? Ibu-ibu di sini sempat sampai tetap ngirim sesuatu untuk kita ya. Mereka repot-repot ngirim ke sini. Saya bilang terima kasih. Mereka masih bilang, maaf Bu Henry terlalu malam soalnya acaranya banyak. Oh enggak apa-apa, saya yang terima kasih yang sudah diperhatikan seperti ini. Terus kita jalin hubungan kasih. Kemarin pagi, Sabtu pagi, Bapak tukang yang bangun rumah dan anaknya sempat mampir. Bukan saya yang mampir ke dia mampir ke kita. Dan dia tidak mampir biasa, dia bawa sesuatu ya. Haleluya, hubungan kasih. Kita di dunia ini harus membagikan kasih. Haleluya. Sudah ya, tetap kuat. Nomor 3 sekarang. Nomor 3, nah ini, kita mengandung dan melahirkan firman. 1, 2, 3. Matius 1 ayat 2-3. Apa yang kita kandung dalam hidup kita? Apa yang ada di dalam kita? Haleluya. Haleluya. Jadi pikirannya jangan terbalik ya. Waduh, nunggu gini, nunggu sampai malam, capek, ngersuloh ya. Enggak, kita bersyukur mereka memperhatikan kita. Jadi isinya ucapan syukur. Matius 1 ayat 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, firman. Mengandung dan melahirkan firman. Kita lihat kehidupan Maria, itu selalu menyimpan segala sesuatu itu dalam hatinya, tidak banyak tanya ya. Dia selalu mengatakan, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Itu saya tulis di situ ya. Thy kingdom. Kerajaannya datang itu adalah kehendaknya jadi. Thy will be done as in heaven, seperti di sorga, so in earth, demikian juga di bumi. Kemana-mana membagikan suasana sorga. Lagu sekolah minggu zaman dulu ya. Suasana sorga turunlah, amin. Suasana sorga turunlah, amin. Kami berbakti padamu, mengabdi. Suasana sorga turunlah. Saat kita masuk dalam kehendak Tuhan, saat itu kerajaan Allah datang. Jadi kita katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Biarlah aku terus menggenapkan seluruh kehendak-Mu dalam hidupku. Kolose 4:12. Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu tentang 4:12 ya. Ibrani 4:12, karena firman Allah itu menguatkan kita hidup dan kuat. Pengkhotbah 4:12 kita bisa bertahan ya. Waktu saya menikah, saya dapat ayat Pengkhotbah 4 ayat 12. Bersama Kristus kita akan bertahan menghadapi kehidupan ini. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, sebetulnya dia langsung berhadapan dengan Kristus ya. Kita berdoa ya. 3, sekarang 4. Nomor 4, telah menuntun banyak orang kepada firman. Jadi saya melakukan semuanya, bukan saya ngiring orang ke GPPS Tramodo, bukan ya. Kalau yang kesini, puji Tuhan, tapi ada yang mereka bertugas di tempat lain, tapi kita tetap membawa mereka kepada firman. Mereka kalau datang ke sini, kalau tanya sesuatu, saya tetap menggiringnya kepada firman. Saya tidak mengatakan, kamu tanya-tanya ke saya ya, kamu ke sini, berbakti ke sini, ke GPPS Tramodo. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu ya.
Siapapun yang bertanya kepada saya jawab, saya bawa kepada firman 1, 2, 3 lagi. Daniel 12 ayat 3. 1, 2, 3 terus ya. 4. Telah menuntun banyak orang kepada firman. Ada 4 ya. Saya berdoa, saya dapat lagi 3 ya. Yang keempat dulu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kita sudah belajar kan? Tetap hidup selama-lamanya saat kita terus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Menuntun banyak orang kepada firman. Haleluya. Daniel 12 ayat 3. Yang kelima saya dapat di Kolose ya. Kolose 1 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Apa bunyinya Kolose 1 ayat 2 dan 3? Itu adalah disertai sejahtera firman. Jadi bukan sejahtera dari dirinya sendiri. Orang kalau ndablek ya, meskipun melakukan segala sesuatu tetap bisa tidur ngorok. Contohnya Yunus ya, mokong ndablek bantah Tuhan tapi tetap bisa ngorok ya, bisa tidur. Tuhan Yesus juga tidur, tapi bukan seperti Yunus tidurnya waktu di kapal ya. Tuhan Yesus beristirahat karena lelah pelayanan. Di tengah badai Tuhan bisa beristirahat. Lain dengan Yunus. Yunus merupakan masalahnya tidur ngorok, ndablek ngokong ya, bebal ya. Jadi sejahteranya bukan sejahtera dari dirinya sendiri. Yang dikatakan di sini disertai sejahtera firman. Itu Kolose 1 ayat 2 dan 3. Ada lagi di mana? 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Apa bunyinya? 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3 itu adalah memiliki hidup penuh firman. Bagaimana hidup kita? Kalau hidup kita penuh firman, tidak ada hal lain yang bisa mengganggu kita. Mungkin fitnahan, pendapat orang lain disalah mengerti, kita melakukan yang baik tapi disalah ngerti. Dan yang paling sakit biasanya kalau seorang ibu itu kalau disalah ngerti anak ya biasanya ya. Istri kalau disalah ngerti suami dan lain sebagainya, disalah ngerti. Padahal kita maksudnya itu kita membawa kepada firman. Jadi 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3, 1, 2, 3 lagi, itu memiliki hidup penuh firman. Contohnya bagaimana? Hidupnya itu akan penuh syukur, tidak pernah sambat, tidak pernah ngersuloh, tidak pernah sambat. Itu bukan berarti gini ya, waktu kita sakit kita ngomong aduh, itu bukan sambat. Memang kalau sakit itu kita memang ngomongnya juga aduh ya. Nggak pernah sambat itu maksudnya nggak pernah ngersuloh ya. Orang ngersuloh itu gini, dingin ya kedinginan, panas ya kepanasan, kurang kok kurang, uangnya banyak bingung beli apa. Nah itu kalau kita bisa terima ya, dingin kita bisa terima, enggak bingung, panas enggak bingung ya. Jangan pakai mindset pikiran orang biasa. Makan harus bingung, harus jam segini bingung, enggak usah terlalu bingung ya. Pokoknya makan apa yang ada terus jalan, kita enggak bingung cara dunia pokoknya. Kita pakai cara surga. Caranya gimana? Makanya baca ya. Sekarang lagi 1 2 Petrus, tetap 1, 2, 3. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Apa isinya? Apa isinya 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3? Mari kita sama-sama terima. Menerima anugerah kuasa firman. Haleluya. 1, 2, 3 semua. Saat kita menerima anugerah kuasa firman, hidup kita akan luar biasa. Hidup kita itu punya kuasa, punya otoritas, bahkan kita punya nama Allah Kristen. Itu Kristus, nama Allah, kita anak Allah.
seperti anak-anak saya yang besar kan namanya Gideon Theodore, pahlawan milik Allah. Yang kecil Devindo Theodore, kekasih milik Allah. Kita terus berdoa buat mereka. Haleluya. Membawa kepada firman. Bukan ngajari anak nanti ya kalau besar harus balas budi ya, mama sudah soro-soro jaga, bukan seperti itu ya. Kita bawa kepada firman. Ada lagi saya dengar ada seorang ibu kalau makan tuh bisa ingat tuh harganya. Ayo dimakan sampai habis, bayam ini harganya sekian, bumbu-bumbunya tuh bisa ingat semua ya. Saya bilang jangan ngomong seperti itu. Iya biar ngerti kalau sudah mamanya sudah soro-soro masak ya. Kita lakukan kalau kita masak, ibu-ibu kalau masak kita lakukan untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Saat kita melakukan semua untuk Tuhan, tidak ada ngersulong. Kemarin saat saya nunggu, itu saya lakukan untuk Tuhan, tidak ngomel. Alah, semua ini tidak datang-datang, tahu tidak usah, tidak apa-apa gitu misalnya gitu ya, dikit-dikit nyamuk, ya. Terus kita lakukan, ada orang lagi mesti buka itu. Jadi ngersulong, jangan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita tahu kasih mereka, kita tahu, kita bersyukur, kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Nanti akan disimpulkan Bapak Gembala ya. Count it all joy, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan semuanya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Sampai kita itu tekun ya, bertahan, sabar ya. Terus bersyukur. Kita bisa lihat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya melihat suami istri muda ini dikasihi Tuhan ya. Malam-malam pulang dia bisa langsung masuk. Jadi bukan karena saya baik kebaikan, bukan itu bukan. Saya melihat dia dikasihi Tuhan. Mari cara berpikir kita pakai firman ya. Kita suka merenungkan firman. Mazmur 1, 2 dan 3. Kita selalu mengingat firman. Kuat, semangat ya. Ibrani 12 ayat 3 ya. Sampai nanti kesaksian itu dari orang datangnya. Ternyata Bu Hendy selama ini kebanjiran, tapi Bu Hendy kok tidak pernah sambat ya. Kesaksian nanti orang yang bisa merasakan ya, mengandung dan melahirkan firman. Matius 1 ayat 23. Dan kita menuntun banyak orang kepada firman. Telah menuntun. Yang kita tuntun biasanya anak, terus semua orang yang kita jumpai, kita tuntun mereka kepada firman. Haleluya. Itu Daniel 12 ayat 3, Kolose 1, 2 dan 3 itu disertai sejahtera firman. Terus bersyukur. 1 Petrus 1 ayat 2 dan 3 memiliki hidup penuh firman. Bukan penuh penyesalan. Ada orang yang penuh penyesalan, penuh macam-macam. Saat kita penuh firman, hilang semua. Seperti gelas yang diisi air penuh, luber, udaranya keluar sendiri ya. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3, kita menerima anugerah kuasa firman. Kita terima. Sampai kita itu bisa tahu harus berbuat apa, harus ngomong apa. Semua dalam pimpinan Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala untuk diberikan kesimpulannya. Oke, kita sama-sama ya hari ini anggap sebagai suatu kebahagiaan apapun yang kita alami ya. Puji Tuhan, saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Kalau kita hanya beberapa orang ya, sebab ada acara 17-an, namun kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Pagi hari ini kita sudah terima berkat firman Allah ya, yang mana intinya yaitu kita terus ya pandang kepada Yesus, kepada firman ya. Haleluya. Semua itu dapat diselesaikan, dapat diatasi melalui firman Allah. Sebab firman itu Yesus sendiri ya. Haleluya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sampai ya pada kesempurnaan. Puji Tuhan ya. Haleluya.
langsung terasa semuanya berkurang kan. Banyak jongkok-jongkok itu tidak terasa ya. Setelah selesai itu saya bersihkan kaca mobil ya. Saya bersihkan kaca mobil itu, saya itu agak naik gitu ya, kaki yang kanan itu agak naik di ban. Saya mau naik gitu, belum naik, kaki naik itu kayak kecedek gitu ya, bunyi apa ini, sakit sekali sih. Mau turun juga ya, langsung turun bisa tapi tidak bisa jalan ya. Wah ini kecedek, ini bahaya ini ya. Saya coba jalan pelan-pelan ya, bagaimana caranya jalan ya, mikir-mikir ini harus lompat-lompat atau bagaimana ya. Tapi saya percaya ya Tuhan itu luar biasa ya. Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah, Jumat, Sabtu sudah enakan ya, dan sekarang ini sudah bisa jalan ya, bisa jalan hampir normal ya. Ya haleluya. Yang pertamanya itu ya apa ya, seperti keret-keret begitu ya. Nah ini ya, Tuhan tolong semuanya ya, haleluya. Jadi apapun yang terjadi, kita berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan ya, berdoa terus ya. Juga ini ya, penyakit apa ini, kayak emah itu ya, asam lambung, kambuh gitu ya. Kemarin seharian gitu ya, dikasih makan sakit, tidak dikasih makan sakit. Aduh ya, apa ada obat peromah ya, saya minum di lantar saya minum, tapi tidak bisa sembuh sehari ya. Sampai tadi pagi ya, aduh kok sakit ya. Nyanyi pujian lagi, memimpin pujian lagi, penyembahan, waduh perutnya sangat sakit. Tapi puji Tuhan sekarang hilang ya, dalam nama Yesus Tuhan. Memang kadang-kadang ya Tuhan menguji iman kita ya. Minggu lalu kan saya sudah menyampaikan firman tentang pujian ya. 7 kali dalam sehari puji-puji Tuhan ya. Tempe diriku hancur dengan sorak puji-pujian ya. Sekarang saya diuji, ya Allah, perutmu sakit, bisa enggak memuji Tuhan, bisa enggak melakukan segala aktivitas ya. Walaupun dengan sakit-sakit kemarin ya, haleluya, mulai Kamis itu semuanya masih bisa dikerjakan ya. Walaupun semakin lambat ya, sampai tadi sampai hari ini, detik ini ya, nyatanya Tuhan berikan pertolongan ya. Puji Tuhan, haleluya. Seperti saudaraku ya, tadi sudah dijelaskan, menghadapi apa saja anggap sebagai suatu kebahagiaan ya. Memang ya, kalau dipikirkan pakai pikiran kita, keadaan gak enak, sulit, susah, kekurangan, sakit, penyakit ya, suruh anggap bahagia. Memang di luar akal ya, firman Allah ini tidak boleh pakai akal. Kalau kita ngomong semua yang agak bersenang-senang, iya awakmu ngomong gampang ya toh. Tapi itu firman seperti itu ya, firman Tuhan bilang seperti itu. Dan kita mau belajar taat firman ya, melihat yang tidak kelihatan ya. Kalau tidak punya iman tidak bisa ya. Kalau tidak percaya sama Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa. Ini seperti sakit ini sudah diobati kok, cepat mau diobati apa lagi? Ya sudah, nggak yang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya. Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah diberitakan, pujian dinaikkan kepada Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mendengar seruan doa kami, Engkau menjawab segala kebutuhan-kebutuhan, masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhan kehidupan
Engkau menyelesaikan semuanya indah pada waktunya. Beri kami kekuatan iman untuk melihat yang belum kelihatan, untuk melakukan apa yang tidak masuk akal. Kami lakukan dengan iman sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Pandang Yesus, pandang kepada firman, bukan pandang kepada masalah. Haleluya. Pandang kepada Yesus yang penuh kuasa, sanggup menolong kita apapun masalahnya. Sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah anak, masalah keuangan, kesehatan, Engkau sanggup menolongnya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami boleh ingat senantiasa. Terlebih saat kita semua mengalami masalah persoalan, ingat akan firman, ingat akan janji-janji Yesus, ingat akan perkataannya. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sehingga kami boleh cakap menanggungnya sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Dan kami bisa bersaksi bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Khususnya bagi orang yang cinta Tuhan, harap sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan lawat mereka, Tuhan hidup mereka satu persatu. Kau berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, iman mereka, tetap baca firman Allah, tetap berdoa, dan tetap juga membuka mungkin YouTube-nya, haleluya, atau ikut live streaming Tuhan, haleluya, atau ibadah online Tuhan, haleluya, supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami pulang, tinggalkan tempat ini, hamba berkat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.